Nah, yang istiqomah sholawat ini, insya Allah yaumil qiyamah kalau nyebrang sirot akan selamat masuk ke dalam ke dalam surga. Di sirot itu tidak akan menemui gangguan. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kelak di yaumil qiyamah dia akan dijaga oleh cahaya di atas sirot untuk nyebrang selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyebrangnya dituntun, dijaga gak sampai jatuh ke neraka, nyebrang selamat barokah dari cahaya yang dibaca dulu ketika di dunia dengan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi sholawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diistiqomahkan entah sehari 100 kali, entah 1000 kali, ada yang 10.000 kali, ada yang 100.000 kali, ada yang 50.000 kali, ada yang 25.000 kali, ada yang gak bocoblas. Nah, yang istiqomah sholawat ini, insya Allah yaumil qiyamah kalau nyebrang sirot akan selamat masuk ke dalam ke dalam surga. Di sirot itu tidak akan menemui gangguan, karena di sirot itu juga ada gangguan. Di sirot itu juga ada gangguan. Panasnya api yang di bawah, tegangnya kan medeni. Datar sesuatu jembatan yang seperti itu, jembatan biasa aja nak medeni ini seperti itu. Mengerikan. Apalagi rambut satu dijadikan dibagi 7 kan ngoten. Rambut 1 dibagi 7, sapiro tipis sirot tipis untuk nyebrang apa seperti jembatan tol begitu. Boten, tidak. 1 rambut dibagi 7. 1 rambut kita jalan ndak iso. Dibagi 7 ya apa? Nah, maka nyebrangnya itu bukan dengan kemampuan kakinya. Gak kuat, aku biasa pencak di dunia. Sikilku kuat insya Allah. Aduh ini gitu perkara pencak. Nuwun sewu, orang yang lumpuh pun di dunia, kalau dia beribadah baik, dia akan cepat sekali masuk ke dalam surga. Walaupun ahli pencak, ahli kanuragan, ya toh, ahli mancal sepeda, atau ahli mancal kancane, itu dia kalau nyebrang di sirot, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, itu sudah bukan mengenai kekuatan otot lagi, sudah tidak usum, sudah tidak musimnya lagi, sudah. Otot ini sudah tidak berfungsi lagi, otot ini. Itu sudah bukan kekuatan otot yang nyebrang, itu kekuatan amal. Semakin baik amalnya di dunia, semakin kuat ototnya nanti. Itu gizinya. Gizi kaki, gizi untuk kaki, vitamin K, vitamin kaki. Untuk nyebrang ke sirot, masuk ke dalam surganya Allah, itu vitaminnya vitamin amal, bukan vitamin ginseng atau herbal atau obat vitamin A, B, C, D, E, bukan. Tapi saat itu vitaminnya namanya amal, vitamin amal. Nah kalau amalnya baik di dunia, ya nyebrangnya bakal baik. Nah di antara amalan yang membuat seseorang selamat masuk ke dalam surganya Allah, terlindungi dan tidak akan mendapatkan kesusahan adalah di antaranya seringnya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji seseorang tersebut di antara para malaikat dan para arwahnya orang-orang yang soleh, arwahnya para anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu memohon kepada Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan juga mengagungkan kepada Kanjeng Nabi. Dia minta untuk Allah mengagungkan Kanjeng Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Al jaza min jinsil amal itu berlaku. Balasan itu sesuai dengan amalnya itu berlaku. Seseorang yang memuji maka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para malaikat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang memuji Nabi Muhammad di dunia, dia yang memuji kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, dan dia berdoa dengan doa-doa yang indah untuk Nabi Muhammad SAW. Kan solawat itu intinya kan doa. Kan kita tidak memberi solawat langsung ke Rasul. Kita akan minta perantara lewat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang yang solawatan mengatakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allah, ya Allah. Allahumma itu kan artinya ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbi, atau Maulaya. Itu artinya ya Allah, sama. Ya Tuhanku, sholli ala sayyidina Muhammad, berikanlah solawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Berarti kita masih minta lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini masih minta ke Allah untuk memberi solawat kepada Nabi. Bukan kita memberi kanjeng Nabi, tapi kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan ke kanjeng Nabi. Jadi masih minta ke Allah dulu. Nah berarti kan seorang yang solawat ini lapor ke Allah, minta agar diberi pujiannya kepada Nabi Muhammad. Nah karena Allah ini nemen cintanya kepada Rasul SAW, maka juga yang bersolawat akan dipuji balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara malaikat dan para arwah solihin tersebut. Jadi orang yang suka solawatan di dunia itu terkenal di langit. Terkenal. Para malaikat, para arwah solihin itu kenal semua. Iki sing sering istiqomah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dibalas oleh Allah. Kan dibalas solawat, juga dibalas amal yang lain. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat kepada saya satu kali, dibalas oleh Allah sholawat 10 kali. Dibalas. Orang sholawatan muji, juga dibalas pujian. Jadi orang yang sholawatan kepada Nabi Muhammad dengan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sehari sekian, diistiqomahkan, itu harum namanya. Harum namanya.